Dan sekarang untuk mauidul hasanah dan doa yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Said Abdurrahim selaku pengasuh Pondok Pesantren Batul Ulum Asy-Syariah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, Bapak Kiai, para sepuh bin sepuh, asatidzah semuanya yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Abdul Wahid lan keluarga ingkang minulya lan para alumni lan para siswa Pondok Sarang, semuanya yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah kami Al-Fakir pada malam hari ini bisa ikut bersama-sama menyertai siswa alumni Pondok Sarang dalam acara Halal Bihalal. Pada acara Halal Bihalal kali ini di Bojonegoro, saya kira suatu hal yang patut kita contoh. Satu, bahwa acara-acara yang seperti ini menurut kami sunnah atau baik yang bagi diadakan di masjid. Di kitab-kitab Buyatul Musarsidin di sana dijelaskan bahwa sunnah aktu majlisil ilmi fil masjid. Sunnah membuat acara majlis ilmu di masjid. Di samping sunnah juga ada segi ekonomisnya, karena tidak perlu membuat terop, tidak perlu membuat kursi dan sebagainya. Ini satu hal yang patut kita apresiasi ingkang saged ingkang saya menika. Para hadirin saya yang hormati, di samping itu dengan cara seperti ini berarti akan terjadi sebuah tata cara majelis ilmu, yaitu halaqah. Halaqah ini juga bagian dari tata manhaj majelis ilmu yang sunnah. Halaqah ya seperti ini, yaitu majelis ilmu yang melingkar di tengahnya kosong. Ini namanya halaqah. Di kitab-kitab adab ta'allum itu kalau tengah itu supaya dikosongkan, jangan diduduki. Nah, ini bagian dari adabnya majelis halaqah. Para hadirin yang saya hormati, dan yang kedua, kali ini kita juga disertai dengan mahal qiyam. Ini suatu adat kebiasaan yang sangat mulia, sangat baik sekali. Ini ungkapan farah kita, ta'zim kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita menyintai Nabi, mentakzimkan Nabi, itu bentuk dari perintah. Wa bidzalika falyafrahu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kita mahal qiyam, ini ungkapan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi. Tidak dibatasi dalam bulan Maulud, kapanpun kita supaya farah senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini ungkapan mahabbah. Kalau ungkapan mahabbah itu terserah bentukipun, kebiasaannya bagaimana. Kalau takzim farah itu tentunya berdiri. Itu bisa menjadi adat kebiasaan. Bagaimana kita bisa melihat ketika orang mulia hadir supaya berdiri. Ketika kita membaca selawat Nabi hadir, kita berdiri. Ini adalah bagian dari adat kebiasaan. Orang usah dihukumin, didalili zaman Nabi ono orang seperti ini. Oh, ini kebiasaan loh. Kalau adat itu
nggak perlu dihukumi. Kalau tidak perlu dihukumi itu sebagai bid'ah, wong ini ada kebiasaan, apalagi ada itu mengandung nilai-nilai ta'zim, mengagukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ungkapan mahabbah itu keluar dari adah, keluar dari hal yang biasa. Namanya cinta itu bentuknya macam-macam, dan itu sah dan nggak perlu disalahkan kalau sudah namanya cinta. Seperti Laila itu dalam syair itu, rumahnya Laila itu, Habibnya itu, muhibnya Laila itu menyentuh rumah-rumahnya, mencium rumah-rumahnya. Ini bukan cinta rumahnya, tapi hubungan sakanetiar, karena cinta orang yang bertempat di rumah itu. Jadi mahabbah itu banyak ungkapan. Kita menjaga selawat dengan disertai lantunan-lantunan lagu, ini tentunya akan menjadi farah, senang. Ungkapan farah yang lebih memunculkan farah ketika dalam bentuk mahal qiyam. Kalau kita bernyanyi, kita berdangdut dan sebagainya, itu kan memunculkan rasa farah. Para hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Ada kitab namanya Jawharus Shotaf bi Anasima al-Ikhwan Daurian min Adati Salaf. Jadi kebiasaan berkumpul daurian, bergilir tiap tahun untuk mengadakan hal bihalal. Salah satunya itu adalah min Adati Salaf. Zaman dahulu para sahabat itu biasa mengadakan seperti ini, kumpul-kumpul plus disertai ilmiah, majelis ilmiah, dan ada makan-makanannya zaman dahulu. Kalau di sini tidak perlu harus ada makanannya, kalau ada makanannya alhamdulillah. Para hadirin yang saya hormati, dalam rangka halal bil halal, halal bil halal, artinya kehalalan diganti dengan kehalalan. Berarti ini kosong-kosong, artinya kita menghalalkan apa-apa yang berkaitan dengan hukukul adami. Begitu juga harapannya kalian semua menghalalkan hal-hal yang berkaitan hukukul adami, yang berkaitan dengan sesama. Para hadirin yang saya hormati, kita harus bersyukur bahwa kita komunitas santri ini betul-betul diberi anugerah agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mempelajari ilmu, kemudian bisa menyebarkannya, ilmu-ilmu yang dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakat. Ini suatu anugerah yang sangat-sangat besar sekali. Kita bisa melihat bagaimana komunitas masyarakat itu disibukkan dengan urusan-urusan duniawi non-stop 24 jam, disibukkan dengan urusan-urusan hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama. Kita bisa melihat masyarakat mulai pagi bangun tidur, mandikan anak, ngantar sekolah, setelah itu bekerja sampai sore, jemput anak, kalau malam minggu refreshing, itu terus rutinitas kegiatannya orang-orang di non pesantren. Alhamdulillah kita masih diberi anugerah yang besar mengemban amanah keagamaan, yaitu amanah tabligh, apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Nabi dari Allah. Ini kita bisa mengemban amanah
amanah ilmu dari para ulama-ulama, yang mana para ulama ini keilmuannya juga diwarisi dari guru-gurunya, guru-gurunya diwarisi dari guru-gurunya, terus sampai sambung sinambung sampai dari sahabat, kemudian langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mayoritas ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu dalam hal tanggung jawab dan dalam hal harus dimuliakan, harus diagungkan, harus dihargai, itu disesuaikan dengan daerahnya. Kalau daerahnya itu orang awam, yang ada ulamanya di situ hanya pernah ngaji Fathul Qorib masalah, itu sudah ulama yang harus dihargai, harus dimuliakan, harus dijunjung tinggi, dan juga harus dicukupi rezekinya itu. Itu kan ada bahwa arzakul ulama itu diambilkan dari Baitul Mal, tanggungan pemerintah, ulama, qadhi dan sebagainya, itu dari kas negara. Nah, orang-orang kas negara itu ditanggung mayasirul muslimin, orang-orang kaya dari orang Islam yang ada di daerah situ. Jadi para kiai-kiai alumni, sudah saya anggap kiai semua ini, ulama semua, ini harus punya bos, dan bos itu artinya punya pengusaha, punya orang kaya yang betul-betul bisa menyukupi kehidupannya para alumni yang sebagai kiai, yang sebagai ulama ini. Para hadirin yang saya hormati, itu kewajiban yang harus disosialisasikan kepada alumni daerah-daerah itu, bahwa kamu itu masih punya tanggungan siwa zakah, bil mali hakun siwa zakah. Ada dua hadis, laisa bil mali hakun siwa zakah, ada bil mali hakun siwa zakah. Jadi kewajiban harta tidak hanya zakat saja, tetapi kewajiban bagi orang kaya mencukupi, para kiai juga mencukupi orang-orang yang muhtaj, ari, kisahnya orang yang ari, kita amul jaib dan sebagainya. Itu bagian dari kewajiban orang kaya. Para hadirin yang saya hormati, ini memang harus diorganisir secara baik tentang masalah ini. Bagaimana ini bisa kita manage dengan baik ketika di suatu daerah itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan, pemerintah belum bisa mencukupi. Ini supaya ada semacam organisasi kepanitiaan yang mewakili dari para fuqara tersebut untuk minta sumbangan, minta bantuan kepada para agniya. Ini harus memberi, nggak boleh menolak, harus memberi ketika dia diminta, nggak boleh tawakul. Yang sana saja, bukan saya, yang tangga saya yang kaya, jangan saya, nggak boleh. Ketika sudah diminta harus keluar uangnya. Para hadirin yang saya hormati, orang itu punya mawasimul umri, musim umur kita, anak-anak, remaja, dewasa, kita mondok, pulaan ilmu ketika di pondok. Beda dengan ketika kita sudah di rumah. Ini musim umurnya sudah beda, tanggung jawabnya, kewajibannya sudah beda. Kalau di rumah, kalau di pondok itu kulaan ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika di rumah ini supaya ilmunya dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
keuntungan akhirat Mas, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak dengan nasrul ilmi di tengah masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, termasuk Mawasimul Umri itu bahwa khususnya santri sarang ini wiridanya kurang begitu banyak difokuskan mendalami ilmu. Yang penting sungguh-sungguh belajar, tidak maksiat dan sebagainya. Itu pesan kiai-kiai masyayikh sarang dahulu. Itu waktu di pondok. Tetapi ketika sudah di rumah ini orientasinya juga supaya beda. Ada tambahan-tambahan aurat, tambahan-tambahan wadhaif ibadah untuk menggajuli, untuk nambeli keteridolan dalam hal aurat wal adkar ketika masih di pondok. Dan ini sangat penting sekali bahwa istilahnya ketika alumni di rumah itu menjadi orang tua. Bagaimana sosok orang tua, banyak yang khusyuk, bisa memberi teladan yang baik. Nah, itu beda ketika masih di pondok. Para hadirin yang saya hormati dan harapan kami, bagaimana para alumni ini bisa mengemban amanah nasrul ilmi ini dengan sabar, dengan telaten, bahwa alumni itu bagaimanapun juga sosok seorang yang dimuliakan, yang dihargai. Kita yakin bahwa masyarakat itu betul-betul masih menghargai, memuliakan para lulusan pesantren. Kepercayaan yang besar dari masyarakat ini tentunya harus kita imbangi dengan pemenuhan tanggung jawab untuk bisa nasrul ilmi, memberi bimbingan di tengah-tengah masyarakat ketika terjadi problematika keagamaan, juga supaya dijelaskan, diarahkan, terutama hal-hal yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat, apalagi hal itu menjurus kepada keyakinan akidah yang menyimpang. Ini secepatnya dijelaskan, diluruskan sehingga masyarakat menjadi benar, tidak bingung. Para hadirin yang saya hormati, kita yakin bahwa masyarakat itu menganggap para lulusan pesantren sosok tokoh panutan. Karena itu saya yakin mereka, para masyarakat, menganggap para alumni ini sebagai sosok mulia, sosok panutan, sosok yang harus diikuti. Karena itu di tengah-tengah masyarakat tentunya supaya bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, memberi praktek, tuntunan langsung haliah di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat mengena, sangat menyentuh, sangat menggugah untuk mereka bisa mengikuti, meniru apa yang kita beri contoh kepada masyarakat. Lisanul hal as-sahu min lisanil mahal. Lisan hal, keadaan, perilaku kita, contoh kita itu lebih jelas, lebih mengena, lebih menyentuh kepada masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, beliau ini sosok yang betul-betul memberi contoh. Apapun yang beliau perintahkan, Nabi pertama orang yang melakukan apa yang beliau perintahkan. Begitu juga ketika melarang sesuatu, beliau juga pertama orang yang menjauhi itu perkara. Jadi memberi contoh ini memang sangat-sangat baik, terutama untuk masyarakat awam. Jangan sampai ketika kita menyuruh, memberi arahan kepada masyarakat, tetapi kita sendiri tidak melakukan hal tersebut. Ini suatu hal yang akan
bisa mempermalukan kita di mata masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, bahwa lisanul hal memberi contoh itu lebih mengena, lebih menyentuh, lebih membuka. Itu banyak contoh. Salah satunya ketika Nabi besar Muhammad SAW di Sulh Hudaybiyah, ini Nabi ketika melakukan umrah dilarang, tidak bisa meneruskan umrah. Kemudian Nabi harus kembali ke Mekah dulu untuk meneruskan tahun depan, sehingga Nabi harus tahallul. Ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk tahallul, ini para sahabat ogah-ogahan, karena Nabi memang belum memberi contoh langsung. Di samping itu juga Rasul-Rasul Sulh Hudaybiyah ini sangat merugikan umat Islam. Bayangkan jauh-jauh dari Mekah dari Madinah ke Mekah untuk umroh ditolak begitu saja. Salah satu klausulnya lagi, ketika orang kafir mau masuk Islam pergi ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya ketika orang kafir ke Mekah harus dikembalikan, ketika orang kafir ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi orang Islam, orang kafir ke Madinah tidak boleh dikembalikan. Walhasil itu sangat merugikan umat Islam. Karena itu, karena ada klausul yang sangat merugikan, Nabi memerintah tahallul, Nabi belum memberi tahallul. Akhirnya para sahabat ogah-ogahan. Akhirnya salah satu istri Nabi ini memerintahkan Nabi untuk memberi contoh tahallul. Akhirnya Nabi melakukan tahallul sendiri, baru para sahabat berduyun-duyun berebut untuk bisa melakukan tahallul secepatnya seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, jadi kita dalam bernasrul ilmi mengajarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat, salah satunya itu dengan memberi contoh perilaku yang baik. Ini bagian dari nasrul ilmi. Tidak harus membaca kitab, balah kitab, ikutawi. Itu ya kalau bisa bagus disertai seperti itu, tapi tidak hanya atau tidak harus seperti itu. Memberi contoh pada masyarakat, memberi pendekatan yang baik pada masyarakat secara keluargaan, secara hati ke hati, mempergauli dengan baik, seakan-akan kita ini bagian dari keluarga mereka, sebagian dari saudara mereka, bagian dari teman mereka, sehingga kita ketika bisa membaur di tengah-tengah masyarakat ini, kita bisa mensisipi, bisa memberi arahan dan memberi petunjuk-petunjuk, sehingga mereka tidak merasa digurui, tidak merasa diarahkan yang penuh, tetapi sedikit demi sedikit bisa merubah perilaku mereka yang asalnya buruk menjadi perilaku yang baik. Orang yang saya hormati, dan memang masyarakat ini menganggap kita para alumni sebagai tokoh panutan. Karena itu dalam semua langkah harus dijaga, harus diperhatikan, jangan begitu saja melakukan segala hal yang tidak baik di mata mereka. Karena para alumni ini memberi contoh kepada mereka, bahkan mereka ini menuntut para alumni untuk harus berbuat yang baik. Seperti contoh masalah alumni menjadi ustadz kiai, kok nyeleweng melakukan pelanggaran. Ini banyak orang awam akan mengatakan, kiai kok seperti itu, ustadz kok seperti itu. Ini berarti menunjukkan
kiai itu dituntut, didorong, diharuskan harus yang lurus-lurus, bahkan juga akan menjadi contoh yang buruk, dikias aulawiyakan. Seumpama kalau ustaz kiai berbuat jelek, mereka akan bilang wong kiainya saja begitu, apalagi saya. Ini kan ya, ini menunjukkan bahwa menjaga perilaku di tengah-tengah masyarakat ini sangat penting sekali. Para hadirin yang saya hormati, lah ngaji perilaku ini memang sejak zaman sahabat itu memang ada ngaji perilaku. Seperti para ulama mengaji perilaku kepada Qasim. Qasim ini ponaknya Sayyidah Aisyah. Jadi para santrinya Qasim ini orang ngaji kitab apa, hadis apa itu tidak, tapi ngaji perilaku, didelok perilakunya Qasim iki, cara mangane, cara berjalannya, cara tidurnya didelok. Itu bagian dari sebuah ilmu, ngaji perilaku. Lah Qasim ini mengaji perilaku dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengaji perilaku dari Nabi, dari apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi ngaji perilaku itu sejak zaman sahabat, bahkan juga di zaman para ulama-ulama itu juga ada ngaji perilaku. Jadi yang namanya ulama itu banyak zaman dahulu yang betul-betul semua haliah perilakunya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariah. Berjalannya, bermakannya, semua itu dilakukan oleh beliau sesuai dengan tuntunan dan ajaran syariah. Lah ini para muridnya ini mencatat, karena sudah terkenal bahwa kiai ini betul-betul orang yang menerapkan segala hal ya, pergaulan sekali ya, hal apapun disampaikan dengan tuntunan Nabi. Ini para santrinya ini menulis perilaku ini kiai, ditulis kabeh. Kiai nalika mlaku piye, nalika sawah model piye dan sebagainya. Itu ditulis dalam buku yang biasa disilakan dengan Huyudot. Perilaku gurunya itu ditulis untuk dicontoh. Para hadirin saya yang saya hormati, dan memang di pesantren itu kata Imam Ghazali kan ada 3 hal mungkin, ya 3 hal: tiba, iktidak, dan nasihat. Di pesantren yang diasui oleh kiai itu ada iktidak, artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh kiainya, ittiba, dan nasihat. Jadi ini sangat diugemi dan sangat dipegang teguh oleh para santri. Seperti contoh masalah kenapa orang-orang santri ini tetap ikut NU, Ini tujuan, ini karena memang kiainya dulu NU. Kiai dulu saya NU, kiainya juga NU, santrinya Mbah Hasim dan sebagainya. Ya akhirnya santri-santri ini ikut kiainya, walaupun banyak ucapan, tindakan, sikap dari pengurus teras NU yang tidak sesuai dengan ajaran ulama salaf. Tetapi karena ini sudah iktidak kepada kiai-kiainya, akhirnya ya tetap ala NU, tetap mengakui bahwa dia bagian dari NU. Para hadirin yang saya hormati, karena Kiai Ustadz ini sebagai panutan, ini tentunya terus menunjukkan pakaian, menunjukkan haliah sesuai dengan
aliyahnya ulama. Kalau kiai itu bacaannya, pakaiannya ya beda dengan orang awam. Ustaz juga beda, ya pakai serban kalau bisa pakai. Walhasil ada ciri khas bentuk pakaian yang memang itu bagian dari kekhasan kiai. Ini tujuannya supaya yukraf, supaya diketahui bahwa beliau itu adalah sosok kiai, dan juga supaya menunjukkan haibah kewibawaan, sehingga apapun yang diucapkan oleh kiai tersebut bisa diikuti dengan tulus, dengan rasa penuh ridho, rela, karena ini keluar dari sosok kiai yang agung, yang dihormati, yang punya wibawa. Ini bagian dari adat kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ini memang seperti contoh Ibnu Abdissalam. Ini seorang ulama, sultan ulama yang terkenal di dunia. Beliau ulama mungkin di Mesir. Kewibawaan dan pengaruhnya Ibnu Abdissalam ini mengalahkan raja. Kalau Ibnu Abdissalam berkata, hei raja ini jatuhkan, rakyat akan menjatuhkan raja tersebut. Kewibawaan, pengaruhnya ini melebihi raja pada masa beliau. Ketika beliau tawaf, ini tidak memakai pakaian ulama, pakaian biasa seperti layaknya orang awam. Ketika beliau tawaf, melihat orang awam yang melakukan pekerjaan tawaf yang tidak sesuai dengan ajaran, tuntunan cara-cara tawaf yang benar, kemudian ditegur oleh Ibnu Abdissalam, tidak dihiraukan, karena dianggap Ibnu Abdissalam ini orang biasa. Kemudian Ibnu Abdissalam kembali dengan pakaian kewibawaannya, pakaian ulama, kemudian menegur. Akhirnya orang tersebut mau menuruti dengan rela apa yang diucapkan oleh Ibnu Abdissalam, karena itu sudah dianggap sebagai ulama karena dia memakai pakaian kebesaran ulama. Para hadirin yang saya hormati, tetapi ada sebagian ulama Ibnu Al-Madkhal, kitab Al-Madkhal, Ibnul Has di kitab Al-Madkhal itu mengatakan bahwa pakaian ulama dengan pakaian orang awam ini sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan ulama dengan orang awam itu khasyahnya, tawaduknya, waroknya, zuhudnya, takwanya. Tidak dibedakan dengan pakaian. Ini menurut Ibnul Hajj kitab Al-Madkhal. Dan beliau menyontohkan bagaimana sahabat-sahabat zaman dahulu itu pakaiannya tidak dibedakan antara sahabat yang alim dengan sahabat yang tidak alim, pakaiannya sama. Para hadirin yang saya hormati, lah ini mazhab beda-beda, mungkin banyak kiai-kiai juga yang mengikuti mazhab seperti ini. Banyak kita melihat kiai kadang-kadang penampilannya biasa, penampilannya kopiah, pakai kopiah hitam dan sebagainya. Dan beliau hal seperti ini sering dilakukan oleh Pak Zubair dulu, ya sering sewaktu tempo ya bahkan biasa untuk merendah, terutama di tempat yang tidak perlu menjadi sosok penampilan kiai.
masalah Pak Bis masa jubahan udung-udungan dan sebagainya. Kecuali kalau memang fima qaumi taklim, ketika mengajar dan sebagainya, ini harus beda. Para hadirin saya yang hormati, Ibnu Hal menyontohkan bagaimana ketika kiai itu berpenampilan seperti orang awam dan berbaur dengan orang awam. Ibnu Hal ini menyontohkan ada seorang Ibnu Zayyad apa siapa ulama itu biasa memuasyarai, mempergauli petani-petani. Jadi sosok kiai ini seperti orang awam biasa dalam pakaian di tengah-tengah peladang. Nah, zaman dahulu itu para raja-raja Amir itu mengambil keuntungan, mengambil kutipan dari hasil pertanian tersebut dengan cara yang tidak benar. Kemudian datang seorang penarik pajak yang ilegal yang biasanya menarik di situ. Ibnul Hajj ini seorang ulama itu datang di situ dan tahu bahwa itu ada ulama, sosok ulama tersebut. Akhirnya yang menarik pajak ini tidak berani, sungkan. Ini faedah bahwa ketika seorang ulama membaur dengan orang awam dengan cara-cara orang awam, dengan pakaian orang awam, satu sisi ada faedah, bisa bermanfaat, bisa menolong dengan keberadaan orang ulama tadi. Petani-petani tadi bebas dari kutipan-kutipan yang tidak dibenarkan. Para hadirin saya yang saya hormati, nek ora kiai maca kiai ya. Di sarang dulu itu kan Mbah Memun, Pak Demun sering nek ora kaji, ora kenal bagian kaji kularang. Para hadirin saya yang saya hormati, itu ya dilihat dari daerahnya, karena apa? Itu bagian talbis, bagian membaurkan, memasukkan wong ora haji, bagian haji di daerah sarang. Nek ana wong bagian haji dianggap wis haji, itu berarti talbis. Wong umroh wae ora wani kepengen haji. Kemarin ketika saya itu nyertai umroh orang sarang kidul daerah Bonjor itu, dia cerita bahwa wes umroh tapi aku ora wani nganggo keplak haji. Nek daerah kula niku nek direne ya baik. Nek ora haji tenanan ya ora kena, kudu sing wis haji lagi kena nganggo keplak haji. Kok ala umroh tok nganggo haji kok di omongi wong, di elek-elek wong. Ini menunjukkan bahwa pakaian itu satu sisi tidak boleh karena ada unsur talbis. Tetapi kalau di daerah-daerah yang memang daerah itu pakaiannya itu seperti kiai, ulama walaupun tidak ulama, seperti di Sampang dulu saya ketika mengiring-iring ngantennya Gus Rosid itu, dulu saya kan banyak orang-orang sarang ikut iring-iring. Yang hadir itu serbanan, jubahan, semuanya mayoritas serbanan dan jubahan. Pengiring dari sarang ini mencucupi semua. Karena itu dianggap semua kiai. Nah, ini kalau adatnya sudah demikian ya gak masalah. Para hadirin saya yang saya hormati, alumni atau santri itu ternyata jadinya beda-beda.
mondoke ya padha 10 tahun nih, kadang-kadang sregepe ya padha kadang-kadang. Tapi hasilnya kok ya beda-beda. Ya ana sing pinter, ana sing setengah pinter, ana sing ora pinter. Padahal mondoke padha 10 tahun nih. Ini memang rezeki, ilmu itu bagian dari rezeki. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita, rezeki ilmu itu rezeki apapun termasuk ilmu itu ya beda-beda, masing akeh, masing tidak ditentukan oleh lamanya belajar atau oleh ketekunan belajar. Itu hukum ada. Hukum adanya itu hukum apa? Faidul ilahi, hukmul ilahi. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu faidul ilahi, ada ilmu sing al-adi. Kalau kita belajar untuk bisa berhasil harus dengan cara adi, yaitu bita'alum. Innamal ilmu bita'alum. Untuk bisa berhasil harus dengan belajar. Tapi ada ilmu faid robbani, itu ilmu laduni, walaupun belajarnya tidak banyak, tidak lama, tapi mendapatkan ilmu dari Allah lewat mujahadatun nafsi dan lewat riyadhah, lewat tuntunan ala tasawuf yang seperti digambarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Para hadirin yang saya hormati, karena itu dibutuhkan bagaimanapun santri tetap harus bisa bermanfaat, walaupun ilmunya tidak banyak yang ia peroleh, tetapi bagaimana ilmu walaupun sedikit bisa digunakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan. Bagaimana ilmu yang walaupun sedikit, baliu anni walau ayah, bisa disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan menurut visi misi pemerintah, pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan satu, kedua sebagai lembaga dakwah, ketiga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita jujur, di tengah-tengah masyarakat ini yang penuh mayoritas masyarakat awam sebenarnya tidak butuh ilmu yang dalam sebetulnya. Kalau kita jujur, yang penting perilakunya apik, haliahnya baik, memberi contoh yang baik, insya Allah jadi kiai. Kalau menjadi tokoh itu biasanya sugih biasa. Wahane orang pinter tapi duit akeh, jadi takmir masjid. Jadi sebetulnya tinggal kita lah bagaimana tanggung jawab kita. Sebetulnya tidak begitu membutuhkan ilmu yang sangat mendalam, tetapi harapan kami tetap ono sing alumni sing hebat, sing alim, sing betul-betul masih peduli dengan ilmu, selalu menambah ilmu dengan kesungguhan, selalu bertambah-tambah menambah ilmu, sehingga betul-betul menjadi sosok tokoh kiai yang betul-betul mendalam ilmunya, menguasai ilmu yang sedalam-dalamnya untuk menggantikan para kiai-kiai sepuh yang telah akan atau yang sudah mendahului kita. Tetap harus ada yang demikian. Dan selama tidak ada kontinu dalam belajar, walaupun di pondoknya sudah bagus, sudah pandai, tetapi ketika tidak dikembangkan, tidak diuri-uri ilmu yang ia dapat, ini tentunya akan lali, akan tidak bisa berkembang.
Para hadirin saya yang saya hormati, walaupun siapapun dari para alumni Ziyadatul Ilmi ini tetap dibutuhkan. Bagaimana tetap ada waktu-waktu untuk bisa menambah ilmu. Memang orang belajar itu kan ya macam-macam. Seperti di mukadimahnya Kifayatul Ahyar itu, orang yang belajar itu ada yang sudah berkeluarga, ada yang sibuk dengan thariqah, dan ada yang memang fokus belajar. Ini kadar waktu pembelajarannya dibedakan. Para hadirin saya yang saya hormati, sebagai pengajar pendakwah ini juga harus ada yang memasuki hal dunia ini. Ini dakwah itu sebetulnya tidak membutuhkan ilmu yang luas. Nek butuhno ilmu yang luas itu ngaji karo tanya jawab gitu loh. Saya harapkan sing pinter-pinter itu wajib halaqah ada tanya jawab. Itu sangat penting sekali untuk memicu semangat sing kiai ini ya tambah tenanan mergo ditakoni, yang audiensinya juga akan lebih hidup, lebih semangat karena hidup dialogis, pengajian dialogis ini sangat-sangat bagus. Para hadirin saya hormati, juru dai ini juga harus ada para alumni yang masuk dalam dunia dakwah di tengah-tengah masyarakat, walaupun diaret-aret apa-apa. Diaret-aret itu artinya dai diundang ke sana ke sini, ya nggak apa-apa, walaupun itu etikanya ya kurang baik. Kalau yang namanya kiai ditimba ilmunya itu ya ilmu sumur, bukan ilmu jaret. Ilmu sumur dalam arti yang minat ilmu itu datang untuk menimba ilmu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, bukan ilmu jaret dibawa kemana-mana. Ya ini karena kondisinya menuntut demikian. Kalaupun toh memang ada dai ya idealnya ya dakwah di daerahnya masing-masing, di masjidnya masing-masing, tidak perlu jauh diundang kemana-mana. Idealnya demikian. Karena dai dulu itu memang demikian. Khutbah zaman dahulu itu juga banyak. Khatib Asy'ari, Ibnu Jauzi ini sosok khutbah yang lihai, pandai membuai pendengar larut dalam untayan kata-kata. Ibnu Jauzi itu kalau berkhutbah ketika pidato itu yang hadir puluhan ribu atau ratusan ribu, hasil itu sangat-sangat banyak sekali. Khutbahnya itu di masjid, sementara pendengarnya itu datang dari beberapa daerah untuk menerangkan khutbah tersebut. Itu kebiasaan khutbahnya, pidatonya para ulama terdahulu. Memang beda antara alim dengan waid atau khotib. Kalau alim itu ya memang dia harus bisa menguasai ilmu bidalail, tahu manazil ulama, perbandingan pendapat ulama, bisa mentarjih, bisa mengunggulkan, memperdebatkan pendapat-pendapat dengan dalil. Itu ulama, dan menjawabnya harus tafsir secara rinci, tidak boleh global. Tapi kalau waid, khutbah, khotib itu dia hanya tugasnya memberi arahan, memberi penjelasan bahwa sholat itu wajib, dan dia bisa mampu bagaimana menjabarkan orang itu harus sholat, faedahnya sholat. Sekilas begitu. Intinya bagaimana masyarakat itu bisa
apa yang diperintahkan Allah bisa dilakukan, apa yang dilarang Allah bisa ditinggalkan, tanpa menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang disampaikan tersebut. Ini seorang wa'id atau seorang khotib. Para hadirin yang saya hormati, ada lagi yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat. Ini tugas visi misi pemerintah, bagaimana pesantren dan alumnya bisa memperdayakan masyarakat. Masyarakat bisa kreatif, bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan keterampilan. Ini juga bagian dari hal yang penting dan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu taksibul maktum bagaimana taksibul maktum wa tahmilu kallah. Jadi orang yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan oleh Nabi. Ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat di sisi dakwah. Kalau zaman dahulu itu dakwah dengan pendekatan budaya, Wali Songo misalnya, dengan budaya gong dan sebagainya. Nah, orang di mukadimah gong orang gelem teko, ya gong lara apa-apa daripada kafir, daripada nggak bisa dimasuki materi agama. Ini bagian dari irtikabu akhwafil syarren. Apa mereka haram isra apa-apa, engko nek ora ana gome ora iso didakwahi yang mereka masih non muslim. Orang ini saya yang hormati juga dulu pendekatannya juga lewat menghargai toleransi untuk bagaimana mereka bisa menerima dengan sepenuhnya agama Islam. Seperti Imam Qudus dulu terkenal dengan toleransinya, yaitu tidak mau nyembelih sapi, karena sapi bagi Buddha Hindu itu sebagai sosok yang mewakili Tuhan, sosok yang dimuliakan, nggak boleh disembelih. Imam Sunan Kudus ini ikut membuka sedikit, ikut toleransi sedikit, atau ikut menyamai atau mensejalani adat kebiasaan, walaupun itu bagian dari ajaran mereka, yaitu tidak mau menyembelih sapi dengan harapan bisa membuka mereka, memberi petunjuk mereka, dengan harapan bisa mereka menerima hal yang lebih penting, yaitu orang-orang tersebut mau beriman. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini berhasil dengan cara pendekatan toleransi. Ini bukan berarti Sunan Kudus ngarangno nyembelih sapi seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, bukan. Itu bagian dari metode dakwah. Sosok orang kiai kadang-kadang tidak mau, itu bukan berarti ngarangno. Seperti Mbak Misbah nggak mau speaker, itu bukan berarti Mbak Misbah ngarangno, itu sirian. Sirian ya. Aku orang ngarangno sirian. Memang kalau kita jujur, itu ya ada unsur real. Kalau kita pendekatan tasawuf, nek nganggo speaker itu ada unsur riak. Mergo nek nganggo speaker dia seneng kok sing asale nek orang nganggo speaker sing ngrungokno wong 5, tapi nek sing nganggo speaker sing ngrungokno wong 10, dia seneng nganggo speaker. Itu berarti riak.
Mergo salah satu ukuran keikhlasan seorang dalam mengajariku, muridnya siji iki padha semangat dalam mengajar ketika ngajar murid 100. Jadi nek muridnya siji kok lesu, tapi muridnya ora semangat, kiai ora semangat. Tapi nek ngajar murid 100 semangat, iki riya. Bagian dari alamat tidak ada keikhlasan. Para hadirin saya yang hormati, jadi pendekatan dakwah itu lewat budaya toleransi. Lah zaman sekarang itu kelihatannya pendekatan lewat pemberdayaan masyarakat itu juga baik. Jadi masyarakat masalah dibina, dimberdayakan masalah pertanian, masalah buah-buahan, tanaman apalah, untuk diajak bersama-sama. Di kemasannya itu pemberdayaan masyarakat, tapi setelah kumpul-kumpul ditakoni wis salat apa durung, jadi apa ya, itu ketoke pemberdayaan ekonomi, tapi bisa disisipi dengan dakwah, dan itu lebih bisa mengundang mereka daripada wong awam-awam itu tidak nang sholat diwarai atau diteramai. Para hadirin yang saya hormati, itu memang fakta yang ada dan banyak dicontohkan. Salah satunya itu di Jenuh itu ada Pak siapa itu guru yang saya biasa beli tanaman beliau di situ. Dia menceritakan teori dakwah mereka lewat pemberdayaan masyarakat dengan tanaman. Ya memang zaman sekarang zaman materialis, zaman jadi masyarakat sing awam-awam, masyarakat yang ekonomi lemah diajak diwarai nandur ropo, itu semangat ini. Diajak ngaji, diajak diwarai ilmu-ilmu agama masih males. Para hadirin yang saya hormati, kita ini memang butuh kesabaran dalam apapun. Sabar itu sangat penting sekali bagi santri yang masih belajar. Ini juga membutuhkan kesabaran. Banyak tokoh tinggiawan mengatakan banyak sosok hebat, terkenal dan bisa berhasil itu karena disebabkan oleh, ditempa oleh kesabaran ketika dia menghadapi beratnya hidup, menghadapi keadaan ekonomi atau keadaan apapun yang berat. Kemudian dia betul-betul bisa menghadapi dengan sabar, tekun, telaten. Itulah kebanyakan orang bisa berhasil. Begitu juga sabar dalam hal nasrul ilmi di tengah-tengah masyarakat. Ini juga membutuhkan kesabaran, ketelatenan. Insya Allah dengan ketelatenan itu akan bisa membuat masyarakat menjadi agamis, menjadi masyarakat yang baik dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan dari hati ke hati, membina di tengah-tengah masyarakat. Ini dengan kesabaran dalam berdakwah itu harus kita yakini akan bisa membuat pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akan terbuka dengan selebar-lebarnya. Nabi besar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa wajadaka a'ilan fa'alna." Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan fakir, kemudian Allah memberi kaya kepada kamu. Memberi kaya karena memang ketelatenan Nabi dalam bertabligh, dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat,
Yang asalnya Nabi fakir, kemudian Nabi kaya. Lah kiai-kiai banyak yang melakukan atau hal contoh seperti itu banyak yang berlaku di para kiai-kiai zaman dahulu. Ketika datang dari pondok tidak punya apa-apa, omah mungkin bisa nyewa apa, tapi dia dengan ketabahan, kesabaran mendidik masyarakat, membina masyarakat yang asalnya awam menjadi masyarakat yang agamis, masyarakat santri. Ini kemudian Allah SWT membuka rezeki kiai tersebut yang asalnya sudah ondal, sudah motor, mobil Cherry, terus di mobil Innova, selalu meningkat. Orang kiai tambah mendelep. Biasanya kiai itu tidak padahal tidak bekerja ya. Kalau kiai bekerja mungkin ya semalam lah oke bos. Kiai yang tidak bekerja itu dengan sendirinya Allah akan membuka rezeki dengan disertai yakin. Aku malam ya takdir yang harus yakin itu bahwa inallah yaqulu rizqata libirun itu yang tansullah yang sulkum itu manfaatman itu harus diyakini seyakin-yakinnya sehingga akan terwujud nyata apa yang dijanjikan. Nah orang yakin ya apa sih ya gak akan bisa berhasil. Orang hadirin saya hormati, kata sifat apa enggak kita sampaikan, kata sifat apa cakap yang dari Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafina wa kafi mazida ya Rabbana kama yanbaghi jalalika wa bi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjilu min jami'il ahwali wal afat wa qulana min jami'il hajat dhahira fiha min jami'is sayyi'at rafa'na fi indaka ala darajat wa ballugna fi aqsal ghayat min jami'il mahraj al hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah wa la ilaha halim la ilaha illallah rabbus samawati rabbil ardi rabbil arsyil karim wa kashif Allah bil ham. ويا مجيب دعوة المنتظرين إذا دعوك رحمة الدنيا والآخرة ورحمة مرحمة بحاجتنا وقضائنا آخر رحمة تولنا في يوم سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والتساءل أولادنا وتلاميذنا من شر الغدر. وانفعنا بما علمتنا علمنا وانفعنا زدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسلمنا ديننا رزقنا امرنا واسلمنا دنيانا التي فيها معاشنا واسلمنا اخرتنا التي لا يمجنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير وسلامة راحه لنا من كل شر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا رجل من زاد من سيدنا سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.